Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-9, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka pada tanggal 26 Maret lalu. Nah, program ini merupakan wujud komitmen Kemendikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah Merdeka juga meningkat lumayan signifikan dari 1,3 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 2,5 triliun rupiah pada tahun 2021 ini. Nah, apa saja tujuan pemerintah menerbitkan KIP Kuliah Merdeka dan juga bagaimana pengawasannya? Insight akan membahasnya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memulai revolusi pendidikan sejak 2019 lalu. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Namun, tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia benar telah siap dalam penerapan sistem merdeka belajar ini. Salah satu alasan paling banyak didiskusikan adalah infrastruktur pendidikan. Merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira, tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alam yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Kartu Indonesia Pintar Merdeka sebagai wujud komitmen Kemendikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan sumber daya manusia unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo. Program Kartu Indonesia Pintar yang diluncurkan sejak tahun 2014 telah menunjukkan capaian yang sangat positif dengan ditandai meningkatnya rata-rata lama sekolah. Melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini, pemerintah lebih membuka banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan. Berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya, kini biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah untuk tahun 2021 juga disesuaikan dengan indeks harga daerah. Indeks ini disesuaikan dengan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019. Perubahan skema yang berlaku pada KIP Kuliah Merdeka juga bertujuan agar calon mahasiswa tidak ragu untuk memilih prodi unggulan pada perguruan tinggi terbaik dimanapun lokasinya di Indonesia. Diharapkan juga orang tua siswa lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi tentu saja untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Untuk mengupas lebih banyak mengenai program Kartu Indonesia Pintar serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka, telah hadir bersama saya di studio Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Abdul Kahar. Halo Pak Kahar, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Pak Kahar. Amin amin. Dan kalau kita lihat ini program Indonesia Pintar ini sebenarnya program yang lumayan cukup lama ya, sejak tahun 2015 ditujukan untuk rentang usia dari SD ya, usia 6 tahun hingga sampai 21 tahun. Nah, kita baru-baru ini mengimplementasi tahun kedua untuk yang kuliah merdeka, jadi jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mungkin kita juga perlu ingatkan bahwa
tujuan dari PIP ini adalah supaya semua anak yang berpotensi ya di Indonesia, walaupun dengan latar belakang dari ekonominya kurang cukup, tetap mendapatkan kesempatan untuk pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang putus sekolah, ya. Nah, ini semua memerlukan biaya yang cukup tinggi dan Indonesia tentu saja salah satu dari yang dilakukan sekarang ada fokus terhadap pendidikan itu sehingga anggaran juga setiap tahun itu ditingkatkan. Nah, masalah anggaran ini, biaya ini, sebelum kita ke yang KIP kuliah Merdeka, secara keseluruhan sejak tahun 2015 sampai sekarang ini berapa semua yang telah disisihkan khusus untuk program Indonesia Pintar? Terima kasih Mbak Desi. Bahwa memang betul bahwa apa yang disampaikan tadi pengantar Mbak Desi seperti itu adanya bahwa program Indonesia Pintar ini betul-betul adalah program prioritas nasional dalam rangka mendorong anak-anak kita jangan sampai ada yang putus sekolah karena faktor ekonomi orang tua. Nah, sejak pemerintahan Pak Jokowi periode pertama kemarin dengan KIP program Indonesia Pintar pada tahun 2015 mulai diimplementasikan. Alhamdulillah sampai sekarang ini luar biasa, karena kenapa? Hampir setiap tahunnya itu sekitar 17 juta anak yang kita berikan program Indonesia Pintar ini. Setiap tahun 17 setiap juta tahun mendapatkan kartu Indonesia Pintar, Pintar melalui program Indonesia Pintar ini. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya kita prioritaskan untuk mendapatkan itu. Jadi kalau dihitung 17 juta dan melibatkan berapa jumlah sekolah itu? Seluruh baik negeri maupun swasta seluruh Indonesia kita berikan kesempatan yang sama. Nah, nggak ada perbedaan antar swasta maupun negeri. Nah, kalau di total ini kan setiap tahun kan ada kenaikan anggaran yang di sini. Ini berapa sampai sekarang yang khususnya untuk PIP ini Pak? Kurang lebih sekitar 9 triliun khusus untuk program Indonesia Pintar, khusus untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK setiap tahun. Dan selama ini tidak ada masalah dalam disbursementnya? Ya. Karena ini kan istilahnya uang negara dan juga ini sangat mulia ya. Alhamdulillah Mbak Desi, dengan sistem yang ada, apalagi dengan era IT sekarang ini nggak ada yang susah. Karena kenapa? Basisnya berbasis satuan pendidikan. Jadi data-data anak-anak kita, karena di sistem kita ada namanya Dapodik. Semua nama anak lengkap di situ, ada NIK, NIS, NPSN-nya semua lengkap bersatuan pendidikan. Sehingga kita tinggal mengambil itu, baru kita padukan dengan DTKS, data yang ada di Kemensos, kita lihat mana desil 4 ke bawah, itu yang kita prioritaskan untuk mendapatkan program. Dan sampai saat ini tidak ada, kan biasanya masalah data itu kan sering tumpang tindih atau bahkan tidak update. Ini bagaimana challenge-nya? Alhamdulillah sampai sekarang ini komunikasi kita kan selalu di verbal, dilakukan verifikasi dengan Kemensos, dengan DTKS-nya, kita lakukan pemadanan data, sehingga selalu kita lakukan hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dan Pak Kahar sendiri puas ya bahwa setiap Rp1 itu memang diuntukkan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Betul sekali Mbak Desi. Kami sangat puas dalam arti ini, karena kenapa? Ini luar biasa bisa memberikan sumbangsi kepada anak-anak bangsa, karena masih banyak orang-orang tua mungkin dari aspek ekonomi mungkin kesulitan untuk mempertahankan anaknya berada di sekolah. Tapi dengan adanya program Indonesia Pintar ini betul-betul bisa memberikan pengamanan sosial kepada anak-anak kita sehingga tidak putus sekolah di jenjang masing-masing. Ya, dan di audit segala macam itu betul tidak sekali. Ada masalah sampai Alhamdulillah sampai sekarang ini, dan kami link semua baik BPK maupun KPK semuanya bisa melihat data kami terbuka secara sistem. Ini sistem pemberiannya selama ini bagaimana? Apakah masing-masing anak itu diberikan account yang dimana mereka bisa, kartunya itu bisa mengakses istilahnya bantuannya ini, itu bagaimana mekanismenya? Jadi proses selama ini Mbak Desi, jadi mulai dari sekolah yang mengusulkan. Jadi kan anak itu berada di sekolah. Jadi yang tahu persis bahwa anak ini mampu atau tidak mampu, rentang untuk putus sekolah atau tidak adalah kepala sekolah di sekolah masing-masing. Sehingga yang memberikan data kepada kami melalui sistem adalah kita punya namanya sistem di Si Pintar. Nah, kepala sekolah lah yang memberikan rekomendasi ke anak ini, baru diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, baru sampai kepada kami. Seperti itu modelnya. Ya, nah setelah itu kemudian kartu pintar ini diberikan kepada masing-masing siswanya. Betul. Kan, kepada anak sekolahnya. Dan dari situ bagaimana untuk istilahnya akses terhadap fundingnya, terhadap dananya itu sendiri. Karena ini kan diberikan setiap semester atau sebulan sekali, bagaimana? Jadi khusus untuk kelas awal, seperti umpamanya tahun akademik kan di Juli. Nah ini 1 semester.
Tetapi yang sudah ongoing study, umpamanya kelas di tengah, itu kita berikan per tahun. Jadi sekali kita cairkan itu 1 tahun untuk 2 semester. Ya, dan ini untuk anak SD tentu SMP, berbeda ya SMA, jumlahnya betul. dengan SMP, dengan SMA ini kira-kira berapa kalau Ya, dari segi kalau untuk SD perbedaan? 450.000, Per kalau untuk bulan? bukan Oh, per tahun, per tahun? per tahun. Kalau untuk SMA 700, SMP 750, SMA dan SMK sama dengan 1 juta. Ya. Nah, ini untuk menentukan bahwa ini kan sebenarnya uang supaya taruhlah mereka bisa beli buku dan juga supaya orang tuanya tidak tidak membiarkan anaknya untuk tetap ya ke sekolah. Ini bagaimana memonitoring penggunaan dana itu sendiri, Pak Kahar? Ya, memang kita senantiasa mensosialisasikan terus-menerus bahwa peruntukan dana ini khusus untuk dana personal. Jadi ini adalah dana personal untuk siswa. Apakah itu beli seragam, apakah itu untuk buku, apakah itu untuk sepatu, transport, dan sebagainya. Karena untuk dana operasional sekolah sendiri kan ada. Jadi Iya, ini ada khusus untuk BOS sendiri. personal. Ini untuk personal saja. Tapi mencek bahwa ini personal mungkin jangan-jangan diambil oleh pihak lain. Jadi dan tugas kami digunakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini untuk kebutuhan anak-anak untuk bisa belajar dengan baik di sekolah masing-masing. Iya, dan selama ini ada 17 juta dan ini harus dimonitoring bahwa setiap tahun tidak ada yang putus sekolah kan. Ini sudah terjadi. Tidak ada yang putus sekolah. Alhamdulillah sampai sekarang dengan adanya program Indonesia Pintar ini khususnya untuk siswa penerima, kabar untuk putus sekolah itu mungkin kecil sekali. Karena kami ada juga, tapi kecil ya. Ya, kami juga nggak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada. Karena kenapa? Ya mungkin ada hal-hal tertentu sehingga anak ini tidak bisa bertahan di sekolah. Ya, tapi tapi itu sudah kecil sekali dan kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat ini luar biasa. luar biasa ya. Dan sekarang program ini ditingkatkan ke jenjang lebih tinggi lagi, tentu saja dengan harapan bagi yang pintar-pintar mampu bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas. Kita akan lanjutkan, Pak Kahar, perbincangan kita masih cukup panjang. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Abdul Kahar. Kita berbicara mengenai ada program Merdeka Belajar, sudah mencapai episode ke-9 ya, sejak program Indonesia Pintar ini dicanangkan, diimplementasi sejak tahun 2015. Sekarang ada program yang baru, sudah ini tahun kedua ya berjalan, yaitu Kartu Indonesia Pintar khusus untuk kuliah merdeka. Jadi ditujukan bagi mereka yang tamat SMA atau SMK. Pak Kahar, tentu saja ini sangat penting ya di Indonesia. Kalau kita lihat pendidikan tinggi ini merupakan salah satu yang dari segi biaya cukup mahal ya, dan kalau tidak ada bantuan itu untuk itu, banyak sekali anak-anak Indonesia yang berpotensi tidak bisa mengecap ke pendidikan ke tingkat lebih tinggi lagi. Bagaimana? Ini kan sudah berjalan sejak tahun 2019 dan kita lihat juga dari tahun ke tahun, yang awalnya 1,3 triliun ya pada tahun lalu disisihkan untuk program ini. Tahun ini 2021 hampir bisa dikatakan 2 kali lipat. Apa pemikirannya di balik ini semua? Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi saya ingin sedikit merunut ke belakang sedikit bahwa kenapa program Kartu Indonesia Pintar ini lahir. Tidak lain adalah ini adalah bahagian dari program Indonesia Pintar. Karena kenapa? Yang saya katakan tadi, program Indonesia Pintar ini sudah berjalan sudah 5 tahun kemarin ya. Nah, di situ kan tidak sedikit anak-anak yang sudah menamatkan sekolahnya di level SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Nah, tentu ini di sana banyak potensi-potensi talenta-talenta yang luar biasa. Tetapi mungkin karena faktor ekonomi sehingga berpikir untuk melanjutkan perguruan tinggi. Kalaupun ada yang melanjutkan karena beasiswa dan sebagainya mungkin kecil. Tapi potensi masih banyak hal-hal yang perlu kita dorong. Nah, inilah yang menjadi program prioritas nasional dari program pemerintah. Sehingga program Indonesia Pintar ini diperluas sampai ke perguruan tinggi. Lahirlah istilah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, memang awalnya ini adalah program bidik misi. Yang sudah berjalan 10 tahun yang lalu. Bidik misi ya? Bidik misi ini sudah berjalan 10 tahun sejak tahun 2010. Nah, pada tahun 2020 ini menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah karena itu tadi. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa momentumnya. Karena dengan berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ini menjadi program prioritas nasional. Yang dulunya menjadi beasiswa biasa, sekarang menjadi program prioritas nasional. Jadi betul-betul dikawal oleh negara, memberikan jaminan bagaimana anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu dasarnya. Kemudian
kenapa ini bisa lahir Kartu Indonesia Pintar ini seperti ini. Nah, tidak lain adalah bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu kan memang diisyaratkan bagaimana mendorong aksesibilitas anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, ini yang kita ingin dorong. Karena kenapa? Itu yang saya katakan tadi, bukan sedikit anak-anak kita yang punya talenta-talenta tapi tersandung dengan kemampuan ekonomi orang tua. Oke, kalau kita bicara mengenai persyaratan ya, Ya. apakah ini misalnya kita kan tadi ya sudah 5 tahun ikut memiliki Kartu Indonesia Pintar Ya. sampai jenjang SMA lah Ya. atau SMK, dan sekarang ada keinginan untuk naik ke pendidikan tinggi. Jadi Ya. apakah ini merupakan salah satu persyaratan harus tamat dari dan memiliki Kartu Indonesia Pintar di jenjang lebih rendah, Ya. dan bagaimana supaya bisa ikut Ya. lagi? Baik Mbak Desi. Jadi betul, dengan berubahnya nama tadi menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ini juga menjadi momentum bagi pemegang program Indonesia Pintar waktu SMA tadi. Karena kenapa? Kita tampilkan sebagai syarat utama. Jadi ada 4 syarat penerima Kartu Indonesia Pintar. Yang pertama itu menjadi prioritas adalah pemegang program Indonesia Pintar waktu SMA SMK. Minimum waktu SMA. Ya, betul. Nah, kalau mereka, apakah hanya ini? Bukan. Tapi ini prioritas. Manakala dia tidak memegang Kartu Indonesia Pintar waktu SMA SMK, maka kita bisa melihat kriteria kedua. Umpamanya orang tuanya penerima program PKH. Ya. Nah, otomatis kan dia mungkin miskin atau rentan miskin di data DTKS-nya Kemensos. Ini juga menjadi urutan prioritas kedua, kriteria kedua. Nah, bagaimana kalau yang pertama dan kedua bukan mereka pemegang? Kita juga masih bisa melihat data DTKS Kemensos, kalau dia berada keluarganya pada desil 4 atau rentan miskin, ini juga masih memungkinkan untuk kita berikan bantuan untuk KIP kuliah ini. Jadi ini betul-betul apa yang disampaikan tadi Pak Desi bahwa apakah program PIP ini menjadi syarat? Ini betul karena kita jadikan prioritas pertama. Ya. Ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi dari yang lainnya. miskin yang lain yang mungkin Betul. tidak memiliki KIP saat jenjang SMA ini, tapi kan berarti harus ada istilahnya bukti lah bahwa nah ini harus Ya, betul. dicocokkan datanya dan lain Betul. sebagainya. Ini sudah berjalan dari tahun 2019. Kira-kira sudah berapa yang ikut dalam program KIP Kuliah Merdeka ini? KIP kuliah mulai 2020, saya luruskan. 2020 Ya, ya, 2020. Jadi tahun 2020 kita berikan kesempatan anak-anak kita sebanyak 200.000 orang. 200.000. 200.000 orang. Dan 200 ini rata-rata dari yang memegang KIP sejak SMA atau berapa? 60%. 60%. 60% adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar waktu SMA SMK. Ya. Ya. Selebihnya yang lain-lainnya tadi saya katakan kriteria tadi. Ya, dan ini secara pendaftaran dan lain sebagainya ini dibuat mudah. Bisa semuanya dilakukan online, dan juga kalau misalnya harus ada bukti bahwa memiliki kartu keluarga harapan ataupun mungkin dari kartu miskin dan lain sebagainya itu Sangat mudah Mbak Desi. Karena kenapa? Memang kita sudah desain dalam sistem yang ada. Bahkan anak-anak kita mudahkan dalam pendaftaran. Umpamanya, satu kali masuk ke sistem membuat akun di KIP kuliah, masuk ke KIP kuliah, itu anak-anak bisa gunakan berkali-kali, tidak perlu keluar masuk. Dia tinggal milih. Contreng kemarin umpamanya SNPTN. Kebetulan anaknya tidak lulus, dia contreng lagi SBMPTN yang sedang ini berlangsung UTBK-nya. Ya. Nah, seandainya anak yang bersangkutan tidak lolos lagi umpamanya SBMPTN, bisa dia contreng lagi mandiri. Jadi bisa lagi mengikuti mandiri, tidak perlu keluar masuk dalam sistem kami. dan ini bisa terus-menerus Betul. dilakukan tanpa batas. Dan pendaftarannya boleh kami katakan itu sepanjang tahun. Karena satu kali membuat akun tadi bisa digunakan sampai kapan penutupan pendaftaran termasuk PTS. Karena kadang ada PTS yang buka sampai Oktober. Itu bisa juga digunakan sampai ke sana. Ya. Dan tidak perlu berulang-ulang. Dan misalnya kan ini salah satu kriterianya harus mendapatkan KIP ketika masih SMA atau SMK, harus mendapatkan grade atau ranking tertentu atau nilai yang memang menjadi minimum untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka? Tentu gini, karena yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi kan sudah digunakan standar masing-masing perguruan tinggi. Nah, artinya KIP kuliah ini adalah semacam kartu untuk dia pakai masuk. Tapi soal nanti lulus di perguruan tinggi atau tidak kan masing-masing grade-nya ada di perguruan tinggi masing-masing standarnya. Jadi intinya kalau dia sudah pemegang PIP lantas lolos di perguruan tinggi, ini dapat layak diusulkan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan KIP kuliah. Iya, dan otomatis tentu saja disesuaikan lah dengan kebutuhan dari pendidikan tinggi itu sendiri. Betul, Dan ini kan betul. berlaku di seluruh Indonesia. Tahun Betul. 2020 tadi dikatakan 200.000 siswa yang ikut dalam program ini. Melibatkan berapa jumlah pendidikan tingginya, perguruan tinggi? Semua kita buka, PTN dan PTS kita berikan semua kesempatan yang sama. Ya. Ya.
ada berapa kira-kira yang sudah ikut untuk tahun 2020? Sudah di atas 1.000 perguruan tinggi. Sudah Di atas 1.000 perguruan Nah, ini tinggi. kan ada di seluruh Indonesia. Tentu Seluruh saja Indonesia. kalau kita sudah level mahasiswa, Ya, istilahnya ya, pengeluarannya juga jauh lebih tinggi dan ya, juga harus disesuaikan dengan biaya hidup di daerahnya. Ini ya. bagaimana Nah, dari segi angka-angkanya nah, dan kapan diberikan? nah, ini Mbak Desi. Jadi yang Mbak Desi tadi sampaikan bahwa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Nah, kata merdeka satu kata di belakang ini baru tahun 2021. Kenapa Mas Menteri memberikan kata merdeka, Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka? Karena ini adanya penyesuaian. Ya. Adanya penyesuaian di mana tahun sebelumnya, mulai dari bidik misi sampai KIP kuliah tahun 2020, untuk UKT, ya, uang kuliah tunggal di perguruan tinggi atau SPP itu masih 2,4 berlaku untuk semua. Tidak Flat melihat rate gitu. flat Dimanapun semuanya, ada, tidak melihat berapa mahalnya ya, program studi tersebut dan sebagainya, itu flat semuanya. Nah, tahun ini kita sesuaikan, kita naikkan di mana acuannya adalah akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Kalau program studinya akreditasi A, pemerintah bisa memberikan kesempatan sampai dengan 12 juta. Kalau akreditasi B, bisa kita berikan batas sampai dengan 4 juta. Ya. Akreditasi C sampai dengan 2,4 juta. Nah, ya, ini tergantung artinya berapa lama kan betul. juga masa Ini artinya pendidikannya. apa? Semua program studi anak-anak itu sudah bisa secara percaya diri untuk mengakses itu. Karena kenapa perguruan tinggi tidak berpikir lagi anak ini kita subsidi berapa. Kalau umpamanya SPP-nya tinggi atau UKT-nya tinggi. Ya. Ini anak kan sudah dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan harga yang ada. Iya, dan sesuai dengan passionnya juga ya, Betul. dengan program pendidikannya. Dan yang satu dia hal pilih. lagi Mbak Desi, seperti yang dikatakan tadi. Jadi boleh saja anak ini karena kemampuan akademiknya bagus, lantas diterima di perguruan tinggi yang bagus di ibu Baik. kota. Tapi dia berasal dari daerah terpencil, lantas orang tuanya tidak memungkinkan untuk mendukung secara ekonomi. Ini mungkin ragu untuk berangkat ke kota menerima program tersebut. Karena biaya hidup tidak mencukupi. Iya, dan Nah, selama diharapkan ini kan baru 700.000 kemampuan negara untuk memberikan biaya hidup per bulan. Nah, kalau di Jakarta hidupnya umpamanya 700.000 baru ngekos mungkin udah habis, belum Iya. lagi konsumsi, belum transportasi dan jadi sebagainya. jauh lebih fleksibel Nah, ya. sekarang seperti tadi pengantarnya Mbak Desi, bahwa kita sudah sesuaikan dengan harga satuan kebutuhan hidup di kota tersebut, di mana Baik. perguruan tinggi berada. Iya, baik Pak Kahar, kita break sebentar dan kita juga tentu akan menanyakan pendapat ya dari sebuah universitas yang ikut ya dalam program KIP Kuliah Merdeka ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar di studio. Saya sudah ditemani Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Abdul Kahar dan juga melalui Zoom telah bergabung Wakil Rektor 1 Universitas Indonesia Profesor Abdul Haris. Pak Kahar, halo, kita ketemu kembali, dan juga Pak Prof Haris. Halo Pak Haris, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, topik kita ini sangat berkaitan dengan aktivitas di UI, yaitu sejak tahun 2020 kan ada program KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, yang sekarang ada lanjutannya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka, dan UI tentu saja merupakan salah satu, kalau mungkin salah satu yang jadi pilihan bagi pemegang KIP Kuliah Merdeka ini. Bagaimana Pak Prof Haris selama ini? Tanggapannya dengan adanya KIP ini? Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan sebuah amanat sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengamanatkan tentang terwujudnya keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Jadi kami bagian dari Kemendikbud tentu saja mendukung apa yang menjadi tugas dari Kemendikbud ini untuk bisa memberikan ruang akses yang lebar bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dan kita tahu bahwa salah satu tujuan utama dari yang disebut dengan program Indonesia Pintar yang diwujudkan dalam Kartu Indonesia Pintar yang merupakan transformasi dari bidik misi, ini adalah sesuatu continuous improvement ya. Dan kami sangat setuju dengan program nomenklatur yang baru dengan istilah Kartu Indonesia Pintar ini dibanding dengan istilah
Bidik misi. Bidik misi itu kan biaya pendidikan untuk mahasiswa miskin dan berprestasi. Kalau sekarang lebih mengena bahwa Kartu Indonesia Pintar ini merupakan satu kesatuan dari apa yang dilakukan dari tingkat SD, SMP, dan SMA, terus di tingkat perguruan tinggi menjadi KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan ini tadi seperti kami sampaikan, ini salah satu tujuannya tentu memiliki upaya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Ini penting Mbak Desi bahwa kita ini di Indonesia untuk data tahun 2020 berdasarkan data BPS, ya, Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita masih rendah, yaitu sekitar 30,85. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk usia sekolah yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, itu hanya 31 orang atau 31 siswa. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah mungkin keterbatasan ekonomi. Nah, ini mungkin pemerintah sudah melihat poin permasalahannya, sehingga program ini terus diperbaiki dan dilanjutkan. Dan kalau kita komparasi ya, angka APK ini kita itu jauh ya di bawah Singapura, apalagi mungkin di negara-negara maju. Kalau sebagai contoh, Singapura itu hampir 80%. Artinya kalau 100 orang, hampir 80 orang itu sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Mungkin Malaysia di atas kita sedikit di bawah Singapura ya. Malaysia itu kurang lebih 50. Ya, memang ini menjadi tantangan ya bagi Indonesia, apalagi Indonesia ini kita negaranya begitu besar dan jumlah universitasnya juga sangat-sangat banyak, tapi mungkin belum dari segi kualitas juga masih belum merata. Nah, kalau UI sendiri, Pak Haris, ini kan program sudah tahun kedua ya, sejak tahun 2020. Berapa yang diterima yang lewat jalur KIP Kuliah Merdeka ini? Dan kira-kira kalau dilihat dari prodi yang dipilih dan juga latar belakang ini bagaimana? Bisa ceritakan sedikit keikutsertaannya? Untuk per hari ini kami mencatat hampir 3.000 mahasiswa ya yang menerima manfaat dari program KIP yang ada di UI ini. 3.000 ya? Dan ini kan kita mencatat mulai tahun 2015 dan kita masih berlangsung. Ini total kita memang mendapat catatan di kami itu kurang lebih hampir 25 miliar ini. Jadi cukup besar ya, karena mahasiswa itu juga beragam di hampir semua prodi ya. Tidak hanya prodi-prodi yang istilahnya mungkin sangat favorit, tapi juga prodi-prodi yang lain ya. Ini cukup merata dan ini saya pikir banyak sekali manfaat yang kami peroleh. Dan di UI sendiri banyak profil mahasiswa yang dulu kita sebut bidik misi itu memperoleh predikat mahasiswa berprestasi. Dan mereka ini track record-nya banyak memenangkan berbagai kompetisi seperti yang dilakukan oleh Puspresnas dari Kemendikbud juga dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan ini yang menjadi catatan kami, bagusnya atau hebatnya dari KIP ini, ternyata banyak membidik atau dimanfaatkan oleh anak-anak mahasiswa yang secara leadership juga punya kemampuan lebih. Ya. Mereka itu rata-rata menjadi pucuk-pucuk pimpinan lembaga-lembaga atau unit kegiatan di kemahasiswaan. Ini sebagai contoh saat ini ada Wabdem dan wakilnya merupakan penerimaan dari manfaat Kartu Indonesia Pintar ini. Iya, jadi betul-betul sangat ada kontribusinya juga ya. Kalau tidak, tanpa bantuan KIP ini ya mungkin mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpendidikan lebih tinggi lagi ya Pak Haris ya. Ini rata-rata S1 atau D1, D2 nih bagaimana profilnya? Kebanyakan yang ikut program KIP ini sampai... Dominasi memang kita banyak di S1 ya. Dan ini kan perbaikan di program KIP 2021 ini sudah mengenakan tadi yang seperti Pak Kahar sampaikan, ada klaster dan juga sudah disesuaikan dengan biaya hidup wilayah, ya living cost untuk kampusnya dan juga sesuai dengan akreditasi dari program studinya. Ini tentu akan memberikan keceriaan pada mahasiswa UI ya, karena kalau kita lihat itu bisa masuk klaster 5 yang bisa mendapatkan biaya hidup hampir maksimal ya, katakanlah 12 juta.
Artinya itu biaya hidup yang selama ini diterima sekitar 700.000 ini bisa 2 kali lipat, hampir 1,4 juta per bulan, yang kalau kita total kurang lebih hampir 8,4 juta per semester. Ini merupakan kekiraan tersendiri buat mahasiswa. Dan saja kami senang ya, karena hasil survei yang kami lakukan, kajian kami di tahun 2015, biaya hidup ini di khususnya Depok dan Jakarta, untuk di mana kami berada, itu ternyata hampir sama apa yang ditetapkan dengan oleh Kemendikbud, meskipun kita tidak memungkiri adanya inflasi dan sebagainya. Tapi paling tidak ini membuat mahasiswa untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti program KIP. Baik, yang jelas ini tentu saja memerdekakan ya mereka dari stres mengenai biaya masuk, dan juga orang tua mereka juga tentu saja dibebaskan lah dari stres-stres yang berkaitan dengan biaya-biaya yang biasanya di Indonesia ini salah satu adalah mahalnya ya kalau kita masuk ke pendidikan tinggi. Kita istirahat sebentar Pak Haris dan juga Pak Kahar, kita masih ada beberapa segmen lagi, tetaplah bersama kami Insight with Desi Anwar, masih akan kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ditemani oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Abdul Kahar, yang berada di studio bersama saya, dan lewat Zoom Wakil Rektor 1 Universitas Indonesia Profesor Abdul Haris. Now, UI tentu saja merupakan salah satu universitas yang ikut mendukung ya program KIP Kuliah Merdeka ini. Mungkin sebelum ke Pak Haris kembali, Pak Kahar, ini kan kerja sama harus sangat erat ya dengan pendidikan tinggi, dengan universitas baik negeri maupun swasta. Selama ini tidak ada masalah dalam kerjasama ini dan saling mendukung? Alhamdulillah sampai saat ini semuanya baik-baik saja Mbak Desi, artinya lancar semuanya. Karena kenapa? Khususnya umpamanya keuangan, kalau itu UKT-nya langsung kami transfer ke rekening rektorat. Ya. Tapi kalau itu biaya hidup itu langsung kepada rekening mahasiswa masing-masing. Sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah semuanya lancar, dan kami didukung oleh Bank Himbara. Jadi luar biasa, kami senantiasa selalu melakukan bagaimana percepatan-percepatan semuanya bisa tepat waktu sampai di mahasiswa. Alhamdulillah bisa kita laksanakan ini. Iya, dan ini kan bentuknya beasiswa juga kan, karena di situ bayar biaya pendidikan dan juga biaya hidup, dan juga mungkin biaya-biaya untuk beli buku dan lain sebagainya. Tapi apakah misalnya kan masih ada beasiswa-beasiswa lain yang bisa terbuka, apakah bisa dikombinasi Pak Kahar? Siswa yang menerima KIP juga terbuka untuk mendapatkan beasiswa dari tempat lain. Jadi memang di dalam peraturan yang kami buat bahwa penerima beasiswa KIP Kuliah Merdeka ini tidak boleh lagi menerima beasiswa lain. Apalagi kalau bersumber dari APBN. Tentu ini tidak bisa, karena pastinya kita memperhitungkan dari aspek akuntabilitas keuangan negara. Jadi menerima KIP kuliah maka tidak menerima beasiswa lain. Nah ini diterima, taruhlah kalau program S1 biasanya berapa, 4 atau 5 tahun, ini sepanjang masa itu diterima? Ya betul sekali. Jadi kalau dia S1 atau diploma 4 kita akan berikan selama 8 semester, 4 tahun. Kalau diploma 3 ya 3 tahun atau 6 semester. Diploma 2 kita berikan 2 tahun atau 4 semester. Dan sekarang juga biayanya disesuaikan dengan biaya hidup masing-masing daerah. Tadi kita mendengar Pak Haris, kalau biaya hidup di Depok itu kan ya sudah tadi disebutkan ya 12 juta itu. Sebenarnya ini bagaimana feedback dari penerima saat ini? Apakah cukup, dan kira-kira rata-rata digunakan untuk apa-apa saja Pak Haris? Terima kasih Mbak Desi. Jadi berdasarkan hasil kajian kami yang dilakukan tahun 2015, untuk biaya hidup di Depok sebagai contoh, itu memang kurang lebih 1,5 ya. Jadi tadi disampaikan oleh Kemendikbud untuk biaya penunjang atau biaya hidup itu kurang lebih hampir 1,47. Itu artinya sudah setara lah dibanding dengan tahun sebelumnya yang kurang lebih separuhnya ya 700.000. Ini saya pikir mahasiswa akan mendapatkan keleluasaan ya, apalagi saat ini kan kebutuhan
hidup kita terus meningkat. Namun ya lagi-lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud karena di kala pandemi pun dari Kemendikbud ada biaya-biaya lain ya, termasuk kemarin ada biaya kuliah bantuan UKT pandemi dan kuliah yang khusus tahun 2020 kemarin saat awal pandemi. Ini semua tentu hanya mendukung, dan juga bantuan untuk pulsa ya, kuota data ini juga sangat mendukung karena sebagian perkuliahan selama pandemi ini kan masih dilakukan secara daring, dan ini tentu memberikan ruang kepada mahasiswa dan khususnya pada kami sendiri ya, universitas, untuk bisa lebih bergerak dengan baik ya dalam sisi bagaimana tuntutan mahasiswa terhadap beasiswa ini. Iya, kalau dari segi penggunaannya itu pasti sangat dirasakan kan manfaatnya Pak Haris. Nah, untuk tahun 2021 kira-kira berapa yang ditargetkan untuk diterima? Nah, ini kembali lagi ya, kan dari Kemendikbud juga telah menetapkan, mungkin dari UI sendiri kami juga berdasarkan mahasiswa yang mungkin mengajukan ya. Ini seperti tahun kemarin aja di KIP kuliah 2020 memang kita agak sedikit berkurang kemarin peminatnya. Dan kita totalkan tadi keseluruhan dari yang ongoing 2015-2019. Tadi disebut 3.000 ya? 3.000 yang angka pastinya itu sekitar 2.779. Jadi tentu saja dengan adanya perubahan skema bagaimana pembiayaan baik untuk biaya pendidikan maupun biaya menunjang pendidikannya, kami berharap juga ada peningkatan kuota yang dialokasikan ke khususnya. Tapi ya lagi-lagi kami juga melihat aplikan ya, atau mungkin ajuan dari mahasiswa itu sendiri. Yeah. Saat ini memang kami sedang melakukan proses juga untuk penetapan biaya operasional pendidikan, mana yang akan kami berikan melalui jalur KIP ini dan mana yang mungkin karena kita juga menerapkan asas keberadilan ya. Kalau mereka yang mampu secara finansial ya kita akan berikan biaya operasional pendidikan pilihan. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial, kami akan arahkan ke arah sini. Ya, kami memberikan ruang yang lebih luas kepada mereka yang academically outstanding, namun secara economically unlucky. Nah, ini mungkin kita arahkan ke sini. Tapi selain itu, apalagi program-program khusus yang memang dikhususkan untuk para penerima KIP Kuliah Merdeka ini, Prof. Haris? Apakah ada atau tidak ada yang spesifik? Ya, untuk sementara memang ya kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Kemendikbud ya. Kami memberikan beasiswa untuk penunjang hidup dan juga biaya pendidikan sendiri. Namun mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kahar, kami berpikir gini, karena mahasiswa UI juga sangat agresif ya. Sebenarnya peluang beasiswa ini cukup besar. Tapi kalau tadi kami lagi berpikir, karena ini persyaratan yang mungkin yang menetapkan kan dari pihak Kemendikbud. Artinya kan ada persyaratan tadi misalnya mahasiswa ini bisa memperoleh kesempatan beasiswa lain dari industri ya atau swasta, itu akan lebih menarik lagi. Ya, baik. Jadi asal mungkin tidak double funding dari pemerintah, itu barangkali akan lebih membuka untuk mahasiswa mengambil program KIP ini. Iya, ini menarik ini masukannya. Apalagi kita kan sekarang mungkin ada prodi-prodi yang dipilih ini kan idealnya yang sesuai dengan kebutuhan baik itu industri atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Ini bagaimana dalam pemilihan atau ya mendorong ya penerima KIP ini untuk memilih program-program yang memang istilahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, jadi salah satu memang dasar pemikiran Mbak Desi kita menaikkan UKT-nya adalah seperti yang disampaikan tadi Prof. Haris, bahwa dengan program-program studi unggulan, harapan kita bahwa dengan anak-anak yang punya talenta khusus untuk akademik, ini mereka bisa mengakses ke sana. Jangan lagi ragu-ragu, karena kenapa? Kalaupun umpamanya ada di atas 12 juta, taruh umpamanya UI seperti itu, ya
mungkin secara subsidi tidak terlalu besar karena kita bisa memberikan batas maksimal sampai 12 juta. Ya, harapannya ke sana. Sehingga betul sekali kata Prof. Haris bahwa mudah-mudahan tahun ini dengan adanya perubahan ini anak-anak yang punya talenta khusus unggul ini berlomba-lomba untuk meraih program studi unggul juga. Iya. Harapan kita ke sana. Dan tadi menarik sekali misalnya kalau bisa mendapatkan beasiswa dari industri lah contohnya, karena kan idealnya sebelum mereka lulus, sebelum mereka tamat juga ternyata mereka sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, dan mungkin perusahaan itu juga untuk istilahnya menggait ya siswa-siswa yang sangat potensial. Menarik dari Prof. Haris ya. Mungkin perlu kami kaji karena kenapa dengan penerapan kampus Merdeka Belajar anak-anak bisa umpamanya mengambil SKS 2 semester di luar kampus, mungkin di sana dengan terjalin komunikasi dengan industri justru mungkin ada bantuan-bantuan khusus yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Ini tapi itu diperbolehkan, diizinkan kalau masih dalam proses magang lah istilahnya. Ini yang saya katakan tadi, ini perlu dikaji betul. Tapi ini menarik karena kenapa? Kalau Dudi ingin berkontribusi, kenapa tidak gitu? Iya, seharusnya boleh-boleh saja karena program magang ini sangat krusial dan justru kita harapkan semakin lama dan semakin banyak ya tawaran magang di tempat-tempat yang betul-betul potensial dan prospektif kan seharusnya semakin bagus. Betul sekali Pak Desi. Ya, tadi disebutkan 200.000 ya sekarang ya yang ikut KIP Kuliah Merdeka. Ini Pak Kahar, ini ada kuota yang dialokasikan bagi masing-masing perguruan tinggi? Betul sekali Mbak Desi. Jadi tahun ini juga memang kita alokasikan sebanyak 200.000 mahasiswa. Nah, Prof. Haris tadi mengatakan mudah-mudahan UI tahun ini bertambah kuotanya. Jadi betul kita bagi kuota kepada perguruan tinggi seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Tapi kalau swasta kita memberikannya kuota melalui LLDikti wilayahnya, karena disitulah yang mengetahui betul kapasitas masing-masing perguruan tinggi swasta. Tapi kalau PTN itu langsung kami berikan kuota masing-masing. Ya, Pak Haris, mungkin sebelum kita berpisah, apalagi kira-kira masukan, feedback, dan juga mengenai jumlah kuota ini pasti kan banyak sekali yang inginlah masuk ke universitas seperti UI ini yang mungkin layak juga untuk dipertimbangkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Tentu saja kami terus mendukung apa yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam upaya memberikan ruang dan akses pada mereka, anak-anak bangsa yang memiliki prestasi secara akademik namun secara ekonomi kurang beruntung. Dan tentu saja kami Universitas Indonesia juga punya kewajiban untuk memberikan beasiswa karena ini merupakan amanah dari Statuta Universitas Indonesia. Jadi dukungan dari Kemendikbud tentu saja membantu Universitas Indonesia dalam rangka menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Haris ya sudah bergabung sama kita. Pak Kahar, masih kita ada satu segmen lagi, tapi sekali lagi terima kasih Pak Haris atas partisipasinya dan juga Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Abdul Kahar, dan nanti lewat Zoom ada penerima KIP Kuliah Merdeka Nurul Fazura. Tapi sebelumnya Pak Kahar, ini 200.000 ya dialokasikan untuk tahun 2021 ini penerima KIP Kuliah Merdeka, dan anggarannya juga ditingkatkan menjadi 2,5 triliun. Wah, ini besar sekali dan setiap rupiah ini harus sampai sesuai sasaran, dan selama ini tidak ada masalah ya di samping itu. Tapi profil dari penerima KIP kuliah ini apakah ada kira-kira rata-rata dari mana dan juga mungkin sekolahnya, latar belakangnya dari mana saja? Profil penerima KIP kuliah 2020 yang bisa kami sampaikan ini cukup menarik.
Untuk asal daerah itu seluruh Indonesia kelihatannya merata, semuanya ada peserta. Kemudian Dan memang dirancang demikian kan supaya ada. tidak. Tidak. tidak tidak by design, tapi kondisinya seperti itu. Kemudian kampus tujuan juga merata di seluruh Indonesia. Bahkan tahun ini tanpa kami duga, di awal kami desainnya sebenarnya untuk PTN 60%, PTS 40%. Tapi kondisi pada real terakhirnya itu 50-50. 50-50 ya. 50% ke PTN, 50% ke PTS. Jadi ini luar biasa. Kemudian yang yang menarik adalah gender. Justru 63% adalah perempuan. 63% ya. 63% adalah perempuan. Lebih rajin, lebih tekun. Mungkin karena itu lebih rajin, lebih tekun, searching ke internet sehingga banyak memperoleh informasi, sehingga banyaknya perempuan yang memperoleh kesempatan ini. Tetapi yang menarik lagi adalah dari aspek pendapatan orang tua. Yang tertinggi hanya ada di DKI, itu pun 2,2 juta pendapatan orang tua dari seluruh populasi yang ada di DKI. Tapi yang mengherankan saya justru sangat kami apresiasi adalah Gorontalo, yaitu pendapatan orang tua rata-rata dia bawa 1 juta, yaitu sekitar 600-an sampai 800-an ribu saja yang memperoleh KIP kuliah ini. Ini luar biasa. Luar biasa dan bagus juga ya kalau ini ada istilahnya animo untuk ikut serta dalam KIP Kuliah Merdeka ini cukup merata ya, jadi ini membuktikan bahwa ternyata yang namanya pendidikan ini sangat dibutuhkan. Mungkin tantangan kami di tahun 2021 ini Mbak Desi adalah bagaimana memastikan dengan naiknya harga biaya hidup di satu kota, justru anak-anak yang berprestasi dari daerah berani masuk ke kota-kota untuk mencari perguruan tinggi terbaik. Ini yang tantangannya di tahun 2021, karena kita sudah naikkan biaya hidup. Iya, walaupun idealnya yang namanya perguruan tinggi berkualitas harusnya ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tapi kita perlu berbicara dengan salah satu penerima dari KIP Kuliah Merdeka ini, ada teman kita, Nurul Fazurat dari Bintan ya. Halo Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Nurul ini saya lihat itu di belakang luar biasa banyak sekali penghargaan, medal. Ini kalau saya lihat ini mungkin Nurul salah satu siswa yang sangat aktif dan berprestasi dan menerima KIP untuk Kuliah Merdeka di mana? Bisa cerita sedikit Nurul bagaimana kemana ingin pergi dan juga mungkin proses mendapatkan KIP Kuliah Merdeka ini? Ya, pendapat saya dengan adanya program KIP ini itu sangat membantu karena kan seperti saya keluarga dengan perekonomian yang kurang dan KIP ini membantu untuk membiayai perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, rencananya sudah mendaftar kemana saja, Nurul? Saya baru daftar di Universitas Negeri Jakarta. Kenapa memilih ke sana? Apa yang riset atau yang sudah dibaca-baca dan kira-kira program pendidikan apa yang diminati oleh Nurul? Kebetulan di sana saya memilih prodi pendidikan jasmani, guru olahraga. Oh, jadi makanya sangat aktif ya selama ini. Ini sekolahnya di mana dan sudah lulus dari SMA-nya Nurul? Belum, minggu lalu baru selesai ujian sekolah akhir semester ini. Iya, dan kita harapkan juga lulus dengan nilai yang baik dan cita-cita Nurul untuk masuk ke Universitas Negeri Jakarta juga bisa terwujud ya. Nah, proses untuk mendaftar di KIP ini sendiri bagaimana, bisa ceritakan Nurul? Awalnya itu saya mendapatkan informasi dari sekolah. Kan di situ ada tawaran melalui tes perguruan tinggi jalur SNPTN dan SBMPTN. Nah, di situ saya memilih jalur SNPTN. Kebetulan pas mendaftar ada berupa tulisan KIP. Dan kebetulan saya dari dulu sudah memiliki KIP tersebut. Jadi saya ingin mencoba menjadi calon penerima KIP tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah saya ternyata lolos di tahap awal. Itu kapan lolos, mendapat berita itu kapan, Nurul? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu saya lupa tanggal berapa. Bagaimana waktu itu perasaannya dan kira-kira ya dari orang tua maupun guru dan teman-teman ketika mendapat kabar bahwa Nurul mendapat KIP kuliah ini?
Tentunya itu bersyukur, alhamdulillah, karena kan dari sini bisa mengurangi beban orang tua. Jadi orang tua tidak payah terlalu sibuk mencari uang gitu. Iya, nah KIP itu sendiri nanti kalau sudah didapat, ini jumlahnya lumayan ya karena disesuaikan dengan biaya hidup di Jakarta. Sudah ada bayangan akan digunakan untuk apa saja, Nurul? Tentunya untuk pembiayaan selama saya berpendidikan ya di sana gitu. Iya, Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan KIPK tahun 2021 ini. iya. Dan kita juga terima kasih Nurul telah berpartisipasi ya di program ini. Sekali lagi sukses dan kalau di Jakarta pasti kita mudah-mudahan ya kita bisa bertemu lagi. Ya, Pak Kahari, sekolah maupun universitas atau perguruan tinggi ini diminta untuk melakukan evaluasi terhadap penerima KIP ini supaya untuk melihat ya benefit secara keseluruhan khusus dan juga untuk perguruan tinggi Mbak Desi, teman-teman kita mahasiswa, karena memang artinya beasiswa ini bukan berarti bahwa harus betul-betul memonitor prestasi mahasiswa ya, tapi tetap kita berikan kesempatan atau kewenangan kepada perguruan tinggi bahwa manakala anak-anak ini tidak berprestasi atau bahkan mungkin terlalu jauh dari standar yang diharapkan perguruan tinggi, ini bisa saja dievaluasi oleh perguruan tinggi. Jadi itu barangkali bisa memacu anak-anak kita sehingga tetap bagaimana secara serius untuk kuliah dengan baik, dia memanfaatkan beasiswa yang ada. Karena kalau tidak kita evaluasi, takutnya juga bahwa anak-anak kita santai karena sudah ada penyandang dana dari pemerintah gitu. Iya, ini sampai sekarang tadi sudah 9 triliun ya anggaran yang di Rata-rata per tahunnya. per tahun ya. Per tahunnya untuk program Indonesia Pintar di level Didasmen. Ini angka yang kedengarannya ini apa tapi dengan penduduk Indonesia yang cukup besar ini idealnya berapa yang Ini masih dialokasikan? khusus untuk SD SMP sebenarnya sudah mencapai angka 40% anak miskin kita biayai. 40%. Tapi untuk SMA SMK ini belum, dan mudah-mudahan negara kita akan segera membaik ekonomi sehingga pemerintah bisa mendukung, bisa minimal juga sampai 40%. Karena kenapa? Anak-anak masih banyak di level sekolah menengah yang rentang untuk drop out karena ketidakmampuan orang tua untuk meneruskan pendidikannya. Iya, tapi ada target untuk meningkatkan mungkin apalagi kan sekarang dengan adanya COVID kan banyak sekali keluarga yang jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau target selalu kita coba memang merencanakan seperti itu, tapi lagi-lagi kita kembalikan kondisi bagaimana kesiapan keuangan negara kita. Apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini kan banyak kebutuhan kita dalam rangka bagaimana vaksin, bagaimana menanggulangi COVID dan sebagainya. Iya, kuantitas aksesibilitas terhadap pendidikan ini kan yang penting ya sekarang ini bagi Indonesia. Tapi menurut saya kan kualitas kan juga itu sangat penting dan tadi ada yang menarik dari Pak Haris yang penerima KIP Kuliah Merdeka ini biasanya mereka yang memiliki istilahnya partisipasi begitu baik ya di aktivitas di kampus tapi juga dengan nilai yang baik ini memang mungkin karena ada semacam ini daya juang mereka tinggi, ya, daya juang mereka tinggi sekali. Terlihat dari beberapa alumni kita dari bidik misi yang lalu ini banyak talenta-talenta yang luar biasa. Ada yang sudah sampai program doktoral, mulai dari bidik misi, kemudian diberi lagi beasiswa S2, kemudian S3, dalam dan luar negeri tersebar. Dari berbagai macam, ada yang sudah jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada masuk di politik, ini sudah berbagai macam. Jadi betul sekali kata tadi bahwa tinggal kesempatan saja. Karena kenapa dengan potensi ada, minat ada. Nah, kesempatan mungkin sebelumnya masih terbatas, sekarang sudah terbuka lebar. Oke, nanti setelah Kuliah Merdeka ini ada untuk program S2 mungkin, bahkan S3. Khusus untuk program Indonesia Pintar ini baru sampai level S1 ini, level 1 ya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tetapi program-program dari pemerintah kita untuk S2, S3 ini kan cukup banyak, ada LPDP dan sebagainya. Jadi sebenarnya anak-anak kita sekarang tinggal kemauan untuk kuliah. Iya, dan kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain itu tadi ada angkanya sangat rendah ya dibandingkan ya dengan Malaysia saja misalnya jumlah yang lulusan S1-nya itu masih sangat
berkurang ya. Baik. Pak Kahar, terima kasih banyak Sama-sama. atas insight-nya. Sehat selalu dan semoga Amin, amin, program amin. ini dan tentu saja dari segi tanggung jawabnya, Ya. akuntabilitasnya, ini semua sesuai dengan Amin, amin, amin. Ya, yang diharapkan. ya, Iya. terima kasih. Demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa 3M masih terus dijalankan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Saya Desi Anwar, stay safe, bye-bye.